Jalan Tol Wonosari Parakan adalah jalur bebas hambatan yang membelah perbukitan dan ladang tua. Di kilometer 79, ada satu pemandangan aneh yang sering memancing rasa penasaran para pengemudi. Sebuah batu besar berdiri di pinggir jalan, tepat di luar pembatas besi yang menghadap ke jurang kecil. Warnanya hitam legam, tingginya hampir 2 meter, dan bentuknya menyerupai kepala manusia yang tertunduk. Batu itu tidak dipindahkan saat pembangunan tol dilakukan. Menurut kabar yang beredar di kalangan pekerja proyek, alat berat selalu mati mendadak ketika didekatkan ke batu tersebut. Operator mendadak pingsan. Bahkan salah satu mandor dikabarkan menghilang setelah semalaman berkeliaran di lokasi itu. Akhirnya, pihak pengelola jalan memutuskan untuk membiarkan batu itu tetap di tempatnya. Warga setempat menyebutnya sebagai batu warik. Darto, seorang petugas patroli malam, sudah bekerja di jalur tol itu lebih dari 6 tahun. Ia hafal setiap titik rawan kecelakaan dan setiap cerita seram yang menyertainya. Tapi tidak ada yang membuatnya sesering mungkin membaca doa seperti saat melewati kilometer 79. Malam itu, Darto sedang bertugas sendiri. Udara dingin menyusup masuk dari jendela kecil mobil patrolinya. Lampu-lampu tol bersinar redup, dan suara mesin mobil terdengar stabil. Namun saat melewati titik batu warik, mesin mobil tiba-tiba bergetar. Lampu depan berkedip, dan udara menjadi lebih dingin, seperti embusan dari kulkas yang terbuka. Mobilnya pelan-pelan berhenti sendiri, meski pedal gas diinjak penuh. Darto keluar untuk memeriksa. Sekelilingnya gelap, hanya disinari cahaya temaram dari lampu tol yang mulai meredup. Ketika ia mendekat ke arah batu warik, telinganya mendengar suara aneh, seperti helaan napas panjang yang berat. Ia mencoba menoleh, tapi tubuhnya kaku. Kakinya menggigil. Udara tiba-tiba beraroma anyir, seperti bau darah basi yang sudah mengering di karung. Dan saat ia melihat ke arah batu, bulu kuduknya meremang. Ada bayangan samar di atas batu itu, berdiri tegak, tinggi, dengan jubah panjang yang berkibar pelan meski tak ada angin. Matanya merah redup, menatap ke arahnya dari balik kegelapan. Darto tak ingat bagaimana ia bisa kembali ke mobil. Ia hanya sadar pagi harinya terbangun di kursi sopir dengan keringat membanjiri baju dinasnya. Mobilnya berjalan sendiri ke arah pos jaga, seperti disetir oleh tangan gaib. Sejak malam itu, Darto tak pernah berani berpatroli sendirian lagi. Cerita tentang batu itu menyebar cepat di kalangan sopir truk dan pengemudi malam. Banyak yang mengaku mendengar suara langkah kaki di atas atap mobilnya saat melintasi titik tersebut. Ada pula yang mengaku melihat sosok bayangan melintas cepat di kaca spion. Suatu malam, seorang mahasiswa bernama Yuda melintasi jalur itu dalam perjalanan pulang ke Semarang.
Ia tak tahu soal kisah batu tersebut. Saat mobilnya melewati kilometer 79, tiba-tiba GPS-nya mati. Musik dari radio berubah menjadi suara statik. Dan dari kaca samping, ia melihat sesuatu berdiri di pinggir jalan. Sosok tinggi, kurus. Kepalanya tidak berbentuk jelas. Ia berdiri diam, menghadap ke mobil Yuda. Yuda terkejut, membanting setir hingga mobilnya hampir masuk ke bahu jalan. Ia menepi, mengambil napas. Saat hendak menyalakan GPS lagi, ia melihat dari kaca spion. Sosok itu kini berdiri di belakang mobilnya. Ia segera menancap gas. Tapi saat mobil bergerak, ia mendengar suara ketukan pelan dari bagasi belakang. Ketukan itu datang berirama, seperti sebuah peringatan, atau sebuah isyarat bahwa dia belum benar-benar pergi. Sejak malam itu, Yuda tidak pernah berani menyetir sendirian di malam hari. Batu itu masih berdiri di sana, diam, seolah mengamati setiap kendaraan yang lewat. Kadang ia hanya menatap, kadang ia memanggil. Dan bagi mereka yang cukup sial atau cukup lengah, panggilan itu bisa terdengar jelas di dalam hati mereka. Sebuah suara lirih namun dingin. Lihat aku. Dan begitu mereka melihat, mereka tidak akan pernah sama lagi. Pagi menjelang di jalan tol Wonosari, Parakan. Namun ketenangan hanya menyelimuti jalur itu di permukaan. Di balik rutinitas kendaraan yang lalu lalang, sebuah kegelapan tetap mengendap. Bersemayam diam dalam bentuk batu hitam yang berdiri di sisi kilometer 79. Beberapa minggu setelah kejadian yang dialami Yuda, seorang sopir truk pengangkut barang bernama Slamet mengalami nasib lebih buruk. Ia sedang dalam perjalanan malam dari Magelang menuju Solo, membawa muatan kayu dari pabrik mebel. Slamet dikenal sebagai orang yang keras kepala dan tidak percaya tahayul. Bagi dia, cerita tentang batu warik hanyalah bualan yang dilebih-lebihkan oleh orang-orang penakut. Namun malam itu, Slamet akan menemukan bahwa tidak semua yang tak terlihat bisa dianggap tidak nyata. Saat memasuki kawasan Batu Warik, jam menunjukkan pukul 2.36 dini hari. Slamet sempat melirik batu hitam itu dan mendesis pelan, mengejek dalam hati. Namun tiba-tiba, mesinnya mendadak mati. Semua lampu padam. Truknya meluncur perlahan sebelum berhenti total hanya beberapa meter dari batu tersebut. Ia mencoba menghidupkan mesin, namun tak berhasil. Lalu muncul suara aneh dari atap kabin, seperti seseorang sedang merayap di atas sana. Ia turun, mengira mungkin ranting atau binatang liar yang tersangkut. Tapi saat berdiri di tanah, ia melihat jejak. Bukan tapak kaki manusia biasa. Jejak itu lebih besar, memanjang, dengan cekungan seperti kuku. Dan jejak itu basah, seperti dilumuri darah. Hawa dingin melilit lehernya. Udara mendadak pekat.
Selamat menoleh ke arah batu. Dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Di atas batu, berdiri sesosok makhluk. Tingginya 2 kali tubuh manusia. Kulitnya abu-abu. Kepalanya botak tanpa wajah. Ia mematung, menghadap langsung ke arah Slamet. Slamet ingin berlari, tapi tubuhnya seperti terkunci. Dari dalam makhluk itu terdengar bunyi seperti desir angin bercampur erangan. Makhluk itu perlahan menuruni batu, melangkah tanpa suara, mendekati Slamet yang kini hanya bisa menatap tanpa bisa bersuara. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Yang ditemukan pagi harinya hanyalah truk kosong dengan mesin yang kembali normal, lampu menyala, dan pintu terbuka lebar. Slamet tidak pernah ditemukan, seolah lenyap begitu saja. Yang paling mengerikan adalah satu hal kecil yang tertinggal di jok truk. Topi Slamet yang biasa ia kenakan, dan di bawahnya, segenggam kerikil hitam yang terasa panas saat disentuh. Setelah kejadian itu, pihak pengelola tol menempatkan kamera pengawas tambahan di titik batu besar. Namun hasil rekaman setiap malam selalu kacau. Gambar berubah menjadi statik, atau layar gelap total. Hanya pada satu malam, satu frame singkat berhasil direkam. Bayangan besar berdiri menatap ke arah kamera. Dengan 2 cahaya merah menyala di tempat seharusnya ada mata. Sejak itu, tol mulai sepi di malam hari. Para pengemudi memilih berhenti di rest area sebelum kilometer 79 dan melanjutkan perjalanan saat fajar. Bahkan layanan patroli malam hanya menyisir area itu dalam waktu singkat, tanpa berhenti. Beberapa dukun dan spiritualis pernah mencoba melakukan ritual di sekitar batu. Mereka membakar kemenyan, menabur bunga, membaca doa-doa. Namun semua ritual gagal. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Mbah Sarno, hanya berdiri mematung di depan batu selama 1 jam, lalu tersungkur. Ia pulang tanpa bicara sepatah kata pun hingga akhir hayatnya. Konon, batu itu bukan sekadar batu biasa. Dulu, di masa kerajaan, tempat itu adalah lokasi persembunyian seorang abdi dalem yang dihukum mati karena berkhianat. Ia dibakar hidup-hidup dan dikutuk untuk menjaga tempat itu selamanya. Arwahnya tidak pernah pergi. Ia merasuk ke dalam batu, menjadi bagian dari tanah, dan menunggu jiwa-jiwa baru yang tersesat. Kini, siapapun yang berani menatap batu terlalu lama akan merasakan tatapan balik. Tatapan yang menembus ke dalam hati. Tatapan yang membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Dan ketika jalan tol itu kembali sepi, angin membawa suara pelan. Suara berat yang tak datang dari mulut manusia. Sebuah bisikan serak, menyatu dengan bunyi roda kendaraan yang melintas. Jangan berhenti, jangan menoleh, karena ia masih menunggu.